韩尽孝，万望父亲。我们家男儿为人。如今宗主已经统领了，省了我用临水城逼他现身，否则让宗主知道跟你一炷香的事情。到时候你就做主的女人。给你啊！哼，靠打手。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Fearless Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-65. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 64. Kemarin Sinan telah diberikan 2 teknik oleh Tetua Shan, karena ia yakin kalau Sinan akan melakukan penyerangan terhadap sekte Xuanling. Jadi untuk berjaga-jaga, ia meminta Sinan menguasai 2 teknik ini terlebih dahulu. Sinan paham, jadi sebelum melakukan penyerangan, ia akan melakukan latihan terlebih dahulu. Sebab Sinan hanya memiliki waktu setengah bulan saja demi bisa mencegah pernikahan Ouyang Jun dan Xiao Qiansu. Pelatihan yang Sinan lakukan berjalan cukup lancar. Bahkan ia sudah berhasil membentuk armor emas Liang dan iblis pencuri hati. Perkembangan Sinan telah membuat Rong Bezong terkesan. Sedangkan di sekte Xuanling, Ouyang Ba telah bertemu dan 4 sekte besar lainnya, yang mana dirinya telah merencanakan sesuatu. Tentu ide gilanya ini membuat 4 sekte besar terkejut dan akan ikut bersama dengan rencananya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Saat ini Miao Miao dan juga Rong Bezong tengah menunggu Xingnan yang sedang berkultivasi. Secara perlahan namun pasti, Xingnan tak berhasil mengubah tekanan kekuatan itu menjadi bola air mata. Ia penasaran apakah ini merupakan tanda komitmen yang dimaksud oleh Tetua Shan. Xingnan hanya setengah langkah dari ranah Martial King. Hanya saja ia baru berada setengah langkah budidaya seni bela diri kuno. Ini sangatlah jauh dari kata sempurna. Miao Miao menyadarkan Xingnan karena jika ia tidak segera kembali ke sekte Xuanling, maka sudah terlambat baginya untuk menyelamatkan Xiao Qiansu. Xingnan paham dan mungkin waktunya sudah tidak ada untuk mencoba menerobos ke ranah Martial Emperor. Sino berpindah ke kediaman dari Xingtian, yang mana Xingnan ingin berpamitan dengan ayahnya. Xingtian pun mempersilakan putranya untuk masuk, yang mana ia tahu pasti Xingnan ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Alasan mengapa Xingtian bisa tahu ada Xingnan di depan pintunya adalah karena firasat dari orang tua. Ia sudah tahu kalau Xingnan akan kembali ke sekte Xuanling, jadi dia itu pasti ingin mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Xingtian meminta putranya untuk tidaklah bersedih, karena bagaimanapun anak-anak keluarga Xin sangatlah peduli akan keadilan. Jadi Xingtian tidak akan melarang putranya. Sinan sama sekali tidak menjamin kalau dirinya akan kembali lagi ke keluarga Xin. Sinan pun hanya bisa berharap ayahnya bisa menjaga diri dengan baik. Xingtian meminta Xingnan untuk tidak bersujud kepadanya karena ia tahu alasan Xingnan pergi adalah untuk menyelamatkan seseorang yang ia cintai. Xingtian sungguh senang karena putranya telah tumbuh dewasa. Setelah semua itu, kita pun dibawa ke sekte Xuanling. Rong Bezong meminta Xingnan untuk berpikir lagi karena keputusan yang diambil ini sangatlah berat. Miao Miao juga berpikiran hal yang sama. Memang benar kekuatan Xingnan telah melampaui Martial King. Jadi beberapa jenius yang berada di ranah bawahnya bukanlah tandingan dari Xingnan. Ia bisa dengan mudah membuat namanya terkenal di tempat lain. Untuk saat ini, Xingnan belum kepingin pergi ke 2 tempat suci. Namun cepat atau lambat, ia berjanji akan pergi ke sana. Jadi untuk sementara waktu, ia akan menyelesaikan urusannya di sekte Xuanling. Dan begitulah ia bisa tenang. Baihong membawa kelompok Xingnan untuk menemui teman-temannya, yang mana di sana mereka sudah berkumpul menunggu kedatangannya. Selain itu, mereka juga sudah tahu kalau saat ini Tetua Shan telah menjadi tahanan rumah di pavilion hukuman. Xiao Lang menanyakan rencana Xingnan dalam mengatasi hal itu, karena apapun yang ingin Xingnan lakukan akan mereka turuti. Tentu Xingnan memiliki rencana, namun rencana ini harus dijalankan secara terpisah. Xingnan akan mencoba untuk menarik perhatian pasukan aliansi.
都炼化了。南哥，你有什么打算？大家分头行动，有我。 Di sisi lain, Tetua San telah didatangi oleh Ketua Papiliun Hukuman untuk memberitahunya kalau Ketua Sekte telah memimpin 4 sekte besar, jadi untuk apa juga Tetua San melawan mereka. Berhubung mereka berdua memiliki hubungan yang cukup baik, jadi Ketua Papiliun pun membawakan Bing Xingyan sebagai penghormatannya. Tapi Tetua San menolak pemberiannya itu. Selain itu, ia juga agak kesal karena ia tidak pernah mengajari mereka dalam mengambil keputusan yang salah. Ini pun membuat Ketua Papiliun marah, padahal dia sangatlah menghormati Tetua San sebagai gurunya. Namun Tetua San malah memperlakukan dirinya seperti ini. Ia pun memberikan peringatan jika ia tidak makan saat bersulang, maka Tetua San akan dihukum dengan meminum anggur. Ketua Papiliun tidaklah keberatan jika Tetua San memang ingin mereka hukum. Ketua Papiliun tidaklah keberatan jika Tetua San itu memang ingin mereka hukum. Nah, akhirnya mereka pun diberitahu kalau Xingnan telah tiba. Inilah yang diinginkan oleh Ketua Papiliun, karena bagaimanapun Master Sektenya sudah menunggu kedatangan dari Xingnan. Mereka pikir Xingnan akan berusaha bersembunyi di sebuah gunung. Rencana ini sudah mereka siapkan untuk memancing Xingnan keluar. Ketua Papiliun akan memberikan waktu kepada gurunya untuk segera memberitahu di mana Huang Jing berada. Jika Tetua San tidak mau memberitahunya, maka Ketua Sekte akan menghancurkan Xingnan. Ia tidak akan bisa menjamin apakah Xingnan bisa selamat atau tidak dalam penyerangan kali ini. Namun yang pasti, keselamatan Xingnan ada pada tangan Tetua San. Ketua Papiliun pun pergi sambil tertawa. 如今宗主已经统领了，省了我用临水城逼他现身，否则让宗主知道跟你一炷香的事情，你可要好好想清。 Xino berpindah ke depan aula sekte Xuanling, yang mana Xingnan telah datang ke istana kehidupan kematian. Kedatangannya tentu tidak diduga oleh antek-antek Ouyang Jun, karena mereka berpikir Xingnan akan bersembunyi di rumahnya. Orang-orang yang mendukung Ouyang Jun semuanya tengah berkumpul di situ, dan mereka juga adalah orang-orang yang tidak menyukai Xingnan. Dan ia yang hanya sendirian membuat mereka yakin kalau Xingnan akan meninggoy di sini. Xingnan tentu datang kemari karena bagaimanapun mereka telah mengirimkan undangan pernikahan. Jadi sudah sewajarnya ia datang menghadiri hal itu. Long Feng pun dan cepat menghampiri Xingnan. Ia memberikan Xingnan kesempatan untuk tidak bertarung dengannya selama Xingnan mau berlutut di hadapannya. Tentu saja Xingnan tidaklah mau. Apalagi dirinya kemari memiliki suatu urusan yang harus diselesaikan. Long Feng agak kesal dan kesombongan Xingnan. Padahal dia itu sedang berhadapan dan begitu banyak lawan yang bisa saja menjadikannya sebagai samsak tinju. Xingnan pun terus menahan diri untuk tidak menghajar mereka semua. Long Feng meminta Xingnan untuk sadar diri kalau ia itu sudah tidak bisa berbuat apapun lagi. Karena Xiao Qiansu telah menjadi milik Ouyang Jun. Dari arah belakang, Rong Benzong dan juga Miao Miao agak kesal melihat Xingnan yang diperlakukan seperti itu. Mereka pun berencana untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang itu. Long Feng pun agak takut dan menganggap Xingnan sebagai seorang pengecut, karena hanya mengandalkan kekuatan orang lain saja. 到时候你就做主的女人，给你啊！哼，靠打手。 Xingnan menahan Rong Benzong karena untuk mengatasi para keronco ini dia saja sudah cukup. Terlebih lagi ia dan Long Feng sudah saling berjanji untuk bertarung di istana kehidupan dan kematian. Berhubung ia sudah berhasil memancing amarahnya, jadi Xingnan akan menunjukkan teknik barunya dan akan menjadikan Long Feng sebagai anjing pesuruhnya. Long Feng cukup kesal dan apa yang Xingnan katakan. Ia yang memiliki harga diri tinggi berjanji akan membawa Xingnan untuk melihat pesta pernikahan yang akan diselenggarakan. Berhubung Xingnan tidak mau diajak bekerjasama, maka mereka akan memberitahukan semua ini kepada Ouyang Jun. Di sisi lain, Ouyang Jun diberitahu kalau pakaian Xiao Qiansu telah diganti. Alhasil, Ouyang Jun dalam keadaan mabuk pun segera mendekati calon istrinya itu. Karena ia benar-benar senang sebab pada hari ini adalah hari di mana mereka berdua akan menikah. Xiao Qiansu mencoba untuk menghentikan tindakannya, yang mana hal tersebut malah membuat Ouyang Jun marah. Ia pun berusaha untuk menyakiti Xiao Qiansu, tapi untung saja Xiao Qiansu bisa memberikan tendangan manja kepada Ouyang Jun. Keributan ini pun terhenti ketika Ouyang Jun mendengar kabar mengenai Xingnan yang telah datang kemari, yang mana ia akan bertarung dengan Long Feng di istana kehidupan dan kematian. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Ouyang Jun, sebab dia itu ingin melihat orang yang disukai Xiao Qiansu menderita. Ouyang Jun pun pergi menyaksikan pertarungan tersebut. Sedangkan penjaga tadi masihlah berada di situ, yang ternyata dia adalah Xiao Lang dan disusul juga oleh Chu Yun yang akan menyelamatkan Xiao Qiansu.
Kedatangan mereka tentu saja membuatnya senang. 公主，我心难安。姐， Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.